Coba perhatikan satu pola ini. Amerika mulai dari Venezuela, lalu Iran, kemudian Greenland, dan di saat yang sama menekan perusahaan minyaknya sendiri, serta berkonflik dengan bank sentralnya. Ini bukan kebetulan, ini satu rangkaian cerita. Kemarin kita sudah bahas Venezuela, soal tekanan Amerika, kesepakatan minyak, dan bagaimana energi kembali jadi alat politik global. Jadi di video ini kita tidak ulang itu, karena Venezuela hanyalah pintu masuk. Sekarang pertanyaannya, kenapa fokus Amerika bergeser ke Iran? Jawabannya bukan tiba-tiba. Sebelum tensi dengan Amerika naik, Iran sudah lebih dulu berada dalam situasi genting. Pada tahun 2025, ketegangan Iran dan Israel memuncak. Israel lebih dulu melancarkan serangan ke target militer dan fasilitas strategis Iran. Iran tidak diam. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel. Ini bukan ancaman kosong. Rudal benar-benar diluncurkan. Dunia langsung siaga. Karena kalau konflik ini melebar, Amerika pasti terseret. Di titik inilah Amerika masuk, bukan karena Iran semata, tapi karena Israel adalah sekutu utama Amerika Serikat. Kawasan Timur Tengah adalah jalur energi global, dan konflik terbuka beresiko mengganggu pasar minyak dunia. Trump lalu menyatakan bahwa Amerika menimbang opsi yang sangat kuat, termasuk opsi militer. Perhatikan kalimatnya, bukan perang sekarang, tapi eskalasi tekanan. Ini bahasa geopolitik tingkat tinggi. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini ada hubungannya dengan Rusia dan Cina? Jawabannya tidak hitam putih. Amerika tidak meningkatkan tekanan ke Iran karena tekanan langsung dari Rusia atau Cina. Tapi Iran juga bukan negara yang berdiri sendiri. Iran punya hubungan strategis dengan Rusia dan Cina, baik secara politik, energi, maupun kawasan. Karena itu, setiap konflik yang melibatkan Iran tidak pernah dianggap kecil oleh Amerika. Bukan karena ada yang menarik tali dari belakang, tapi karena Iran berada di persimpangan kepentingan global. Lalu, kenapa Greenland ikut muncul? Karena Amerika tidak hanya berpikir hari ini, tapi peta 10-20 tahun ke depan. Greenland itu dekat jalur Arktik, kaya mineral strategis, dan penting secara militer. Di saat Rusia dan Cina mulai aktif di kawasan Arktik, Amerika tidak mau kehilangan posisi. Makanya muncul wacana pengamanan strategis, bahkan opsi militer. Sekali lagi, bukan invasi besok pagi, tapi persiapan posisi. Di dalam negeri, masalahnya justru makin panas. Trump bersitegang dengan ketua The Fed, Jerome Powell. Akar konfliknya bukan pribadi, tapi arah kebijakan ekonomi. The Fed ingin inflasi terkendali, kebijakan moneter ketat, bank sentral independen. Trump ingin ekonomi dipacu, suku bunga lebih longgar, pertumbuhan cepat. Ketegangan ini memunculkan isu penyelidikan hukum terhadap Powell. Bagi pasar ini alarm besar, karena yang dipertanyakan bukan Powell, tapi apakah The Fed masih independen. Di saat bersamaan, Trump juga menekan perusahaan minyak Amerika sendiri. Kenapa? Karena Trump tidak mau perusahaan bergerak sendiri
harga energi liar, atau strategi geopolitik bocor lewat korporasi. Energi di era ini bukan sekedar bisnis. Energi adalah alat negara, dan itu sebabnya perusahaan minyak pun ikut dikendalikan. Sekarang kita lihat dampaknya. Pasar global membaca semua sinyal ini sebagai peningkatan resiko. Akibatnya, dana asing keluar dari aset beresiko. IHSG sempat tertekan tajam, sementara harga emas justru naik tajam. Ini pola klasik saat dunia tidak pasti. Saham ditekan, emas diburu. Bukan karena ekonomi Indonesia runtuh, tapi karena uang global cari aman. Kalau kita tarik benang merahnya, Venezuela lebih ke energi, Iran lebih ke konflik regional dan sekutu, Greenland lebih ke posisi militer, perusahaan minyak lebih ke kontrol negara, The Fed lebih ke kekuasaan moneter, dan pasar lebih ke reaksi ke ketidakpastian. Ini bukan sekedar cerita terpisah, ini satu cerita besar tentang dunia yang bergerak dari aturan menuju kekuatan. Dan seperti biasa, pasar selalu bereaksi lebih dulu sebelum politik selesai bicara.